Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Bima dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 9 yang bernama Delta Force 0.9 dan pada kali ini kami akan membahas mengenai topik terakhir kita. Kami kelompok 9 yang beranggotakan pertama Anissa Usman, kemudian Muhammad Afif, Muhammad Farhan Ardi, Alfa Rizi Aswad, Khairun Nisa Yasir, dan yang terakhir ada Ilham Nusantara Aji. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai topik mengapa Amerika Serikat terus-menerus menjadi negara yang memiliki pengeluaran militer terbesar di dunia. Amerika Serikat merupakan negara dengan pengeluaran belanja militer terbesar di dunia, yakni sebesar 41%. Terakhir kali, pengeluaran militer menyaingi level saat ini adalah di puncak pengerahan senjata selama Perang Dingin, era mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada akhir tahun 1980-an. Kemudian pada tahun 2001, yakni adanya serangan 9/11, mendorong mobilisasi militer besar-besaran Amerika Serikat untuk perang melawan teror atau War on Terror, yang diluncurkan mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush. Lalu, pada tahun 2018, Amerika Serikat mulai meningkatkan pengeluaran militer kembali ketika fokus keamanan nasional bergeser dari terorisme menjadi kebangkitan Cina dan kemunculan kembali Rusia. Menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan belanja militer terbesar dengan total 610 miliar US dollar atau sekitar 8.500 triliun, dan besaran anggaran ini tetap dari tahun ke tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami dari kelompok penyaji menyimpulkan research question, yaitu mengapa Amerika Serikat terus menjadi negara dengan budget militer terbesar di dunia, dan kami akan menganalisis dengan pendekatan second image. Baiklah, dalam menjelaskan fenomena peningkatan anggaran militer Amerika Serikat ini, kelompok kami akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya Men, State, and War. Waltz menjelaskan ada 3 image dalam politik internasional maupun penyebab terjadinya perang oleh suatu negara. Yang pertama itu first image, second image, dan third image. Kelompok kami akan melihat dari kacamata second image. Second image ini melihat pada struktur yang ada di negara tersebut maupun lembaga-lembaga pada negara tersebut. Apa saja yang akan kami lihat? Yang itu pertama, sistem politik negara, baik negara itu berbentuk demokrasi ataupun otoriter. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan seperti presidensial maupun parlementer yang akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan. Yang ketiga yaitu kekuatan relatif pada lembaga-lembaga pemerintahan. Di sini di Amerika Serikat kami akan melihat bagaimana proses anggaran tersebut dikeluarkan melalui Department of Defense, Kongres, Presiden maupun lembaga lainnya. Yang keempat, di negara demokrasi banyak juga pihak yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Misalnya kami akan juga melihat opini publik di negara tersebut, partainya. Kemudian yang kelima itu ada lembaga think tank yang berperan dalam melihat kebijakan anggaran tersebut. Beberapa alasan Amerika Serikat menambah anggaran perangnya antara lain: pertama, mempersiapkan pasukan agar senantiasa siap sedia dengan segala keadaan di medan perang, termasuk bersiap menghadapi ancaman musuh. Di dalamnya juga termasuk modernisasi alat-alat perang. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan militer agar tidak tertinggal dari great power lainnya seperti Rusia dan Cina. Dan yang ketiga adalah pengembangan struktural yang diterapkan secara bertahap dengan cara memusatkan pembiayaan pada bagian lain, seperti operasi militer yang sedang berjalan, dukungan pada negara sekutu, dan persiapan menghadapi ancaman dari luar negeri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan posisi militer Amerika Serikat. Yang pertama adalah struktur. Angkatan bersenjata Amerika Serikat terdiri atas angkatan darat, laut, udara, antariksa, dan korps marinir. Yang mana militer Amerika Serikat ini di bawah dari supremasi sipil yang diwujudkan melalui Departemen Pertahanan, yang merupakan departemen eksekutif dalam US Government 1949. Semua angkatan ini berada di bawah komando Departemen Pertahanan,
Dan di atasnya ada Presiden Amerika Serikat yang merupakan panglima tertinggi dalam kemiliteran di negara tersebut. Kemudian kita melihat dari jumlah personil aktif dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, yaitu mencapai angka 1.347.106 jiwa, yang mana ini merupakan peringkat ketiga di dunia. Kemudian jumlah personil cadangannya ada 799.845 jiwa, yang merupakan peringkat ke-10 di dunia. Kemudian Amerika Serikat juga memiliki titik pangkalan militer, yaitu sebanyak 800 pangkalan militer di 63 negara. Dan Amerika Serikat juga memiliki pangkalan terapung, yaitu adanya 10 kapal induk yang menjaga perairan Amerika Serikat dan perairan dunia. Lalu kita akan melihat posisi militer Amerika Serikat di politik luar negerinya. Secara struktural, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membawahi semua angkatan bersenjatanya termasuk ke dalam 6 pihak yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Mereka terdiri atas Presiden, National Security Council, kemudian Departemen Luar Negeri, kemudian ada Central Intelligence Agency atau CIA, kemudian ada Kongres dan Departemen Pertahanan. Kemudian berdasarkan teori elit, terdapat 3 institusi besar yang membawahi politik luar negeri AS. Yang pertama ada pemerintah, kemudian pengusaha, dan yang terakhir ada institusi militer. Posisi militer dalam politik luar negeri Amerika Serikat itu sangat penting, karena apabila militer tidak berperan, maka tata implementasi dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak akan berjalan lancar, bahkan akan mengundang kudeta. Jadi suatu rezim apabila ingin bertahan lama, maka harus mendapatkan dukungan dari pihak militer. Kemudian, militer juga memiliki posisi yang strategis dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diwakili oleh para pejabat teras dari militer dan para pejabat Amerika Serikat yang merupakan mantan dari anggota militer. Kemudian, militer juga termasuk pihak yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam proses decision making, sehingga militer bukanlah alat dari pemerintah untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat. Jadi dapat dikatakan bahwa militer memiliki peran yang sangat penting dan merupakan jantung dari pengambilan proses kebijakan Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian, militer juga menjadi kunci utama dalam mencapai semua kepentingan nasional Amerika Serikat yang dilakukan melalui operasi militer di seluruh dunia. Sehingga untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka keamanan dan pertahanan Amerika Serikat harus diperkuat, yaitu bisa melalui menyediakan sarana dan prasarana dalam pertahanan militer, seperti penyediaan senjata, tempat latihan, dan perlengkapan pribadi setiap tentara yang ada di Amerika Serikat. Dan yang paling penting adalah menyiapkan anggaran atau dana pengeluaran terhadap dunia militer, yaitu untuk kepentingan dan kebutuhan dari pertahanan militer itu sendiri. Sehingga di sanalah kenapa Amerika Serikat harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam bidang militer. Di balik perbedaan dari lembaga penentu anggaran militer Amerika Serikat seperti Department of Defense dan Kongres tersebut, terdapat suara masyarakat Amerika Serikat yang menginginkan agar anggaran itu diturunkan. Dari hasil survei yang ada, sebanyak 65% masyarakat Amerika Serikat menginginkan anggaran militer Amerika Serikat itu diturunkan, dan 35% lainnya tidak mengapa jika anggaran militer Amerika Serikat itu ditingkatkan. Mereka yang menginginkan untuk menurunkan anggaran ini, mereka ingin anggaran tersebut dialihkan kepada layanan kesehatan, layanan sosial, dan lain-lainnya. Kemudian sebanyak 54% dari anggota Partai Republik juga menginginkan untuk meningkatkan anggaran militer Amerika Serikat. Berbanding terbalik dengan Partai Demokrat, sebanyak 53% anggotanya ingin menurunkan anggaran militer Amerika Serikat itu karena terlalu boros menurut mereka. Kemudian badan lembaga think tank konservatif seperti Heritage Foundation menyoroti bahwa anggaran militer Amerika tersebut harus ditingkatkan. Senada dengan itu, Rick Berger dan Gary Smith dari American Enterprise Institute beranggapan bahwa
anggaran militer Amerika Serikat tersebut masih kurang dari apa yang dibutuhkan. Terima kasih kepada rekan saya. Sekarang untuk dinamika pada lembaga pemerintahannya, terdapat 3 lembaga atau 3 pihak yang memiliki andil dalam penentuan besaran biaya militer Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Presiden sendiri, yang kedua Department of Defense, dan yang ketiga Kongres. Presiden dalam penentuan besaran biaya militer AS memiliki fungsi untuk mengusulkan anggaran tersebut. Sementara DoD atau Department of Defense memiliki kalkulasi-kalkulasi yang didasarkan kepada pertimbangan arah dari keamanan Amerika Serikat. Dengan demikian, DoD memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintahan dalam menyetujui totalan kalkulasi dari biaya militer. Dan yang ketiga ialah Kongres. Kongres memiliki fungsi untuk mempertimbangkan besaran dari biaya militer tersebut dan juga menyetujuinya. Kenaikan dari biaya anggaran untuk militer Amerika Serikat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa peperangan maupun arah kebijakan militer Amerika Serikat. Seperti yang terjadi pada Perang Irak, Perang Afghanistan, dan kebangkitan ISIS, Amerika mengalami peningkatan biaya militer yang konstan. Contohnya ialah pada tahun 2016, anggaran AS membengkak menjadi 818,9 miliar dolar atas respon kebangkitan ISIS, dan pada tahun 2018 sebanyak 890 miliar dolar diusulkan oleh Presiden Trump untuk peningkatan pertahanan. Meskipun pada saat ini AS tidak mengalami peperangan seperti pada tahun 2003 hingga 2016, namun nyatanya kenaikan anggaran militer terus terjadi pada AS. Hal ini juga disebabkan oleh keputusan Kongres yang menganggap pemotongan biaya militer oleh Department of Defense dapat membahayakan pertahanan AS itu sendiri. Sehingga Kongres yang rata-rata diisi oleh Partai Republikan menganggap belanja militer AS terlalu sedikit, sehingga kenaikan selalu terjadi. Nah, sesuai yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2018, pengeluaran militer Amerika Serikat meningkat cukup tinggi, yakni mencapai angka 1,8 triliun US dollar. Alasan dari Amerika Serikat sendiri dalam meningkatkan pengeluaran biaya itu adalah karena mereka ingin siap sedia dalam hal menghadapi ancaman dari musuh, serta Amerika tidak ingin tertinggal dari negara great power seperti China dan Rusia dalam bidang militer. Jika dilihat dalam posisi politik luar negeri, militer juga merupakan satu hal bidang penting yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, serta militer juga merupakan kunci utama dalam mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat. Nah, di dalam dinamika lembaga pemerintahan Amerika Serikat terdapat 2 badan yang mengatur rancangan biaya militer Amerika Serikat, yakni Department of Defense dan Kongres. Berbagai peristiwa dan arah kebijakan keamanan Amerika Serikat, hal tersebut menjadi pengaruh bagi Department of Defense dalam membuat rancangan biaya militer. Namun, di balik tingginya biaya militer tersebut, Department of Defense ingin untuk membuatnya menjadi lebih efisien. Akan tetapi, Kongres menganggap bahwa keinginan Department of Defense tersebut bisa membahayakan keamanan nasional. Hal tersebut terjadi karena Kongres diisi oleh orang Republikan yang menyetujui dan menganggap bahwa biaya militer Amerika Serikat masih belum cukup. Oleh karena itu, maka terjadi peningkatan biaya dari militer tersebut. Motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.